Untuk mendalami kasus ini kita akan membahasnya bersama dengan psikolog keluarga. Sudah ada Ibu Novita Tandri. Selamat sore, Bu Novita. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, selamat sore. Mbak Novita, kita ketahui bahwa yang pertama ini suami tidak rela diceraikan, begitu informasinya, sehingga dia membunuh istrinya. Tapi apakah alasan perceraian ini bisa melatar belakangi perbuatan tidak terpuji dari tersangka ataupun pelaku ini, Mbak Novita? Baik, Mbak Anissa, ini kalau kita bicara bahwa karena alasan perceraian, rasanya kok tidak sesederhana ini ya, karena saya tidak juga bisa memberikan satu kesimpulan karena belum bertemu dengan pelaku, dalam hal ini sang suami. Tapi kalau yang bisa saya bisa sampaikan, kalau menjadi psikolog selama 31 tahun, kita harus melihat sih Mbak, apakah memang ada gangguan kesehatan jiwa, dalam arti memang ada gangguan jiwa di sini. Salah satunya apa yang disebut dengan ASPD atau Antisocial Personality Disorder. Kalau dulu namanya itu psikopat, Mbak. Itu satu. Yang kedua, apakah dia mengalami apa yang disebut dengan skizofrenia. Jadi kalau ada di sini, jadi dia punya psikosis, dalam arti halusinasi dan delusi di sini. Lalu kita juga lihat apakah ada pengaruh obat-obatan terlarang, narkoba dan sejenisnya. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor. Yang ketiga, attachment issue. Jadi tidak ingin diceraikan. Apalagi kalau kita melihat dari berita BTV ini ada anak kecil gitu ya, usia 3 tahun, mungkin dengan faktor takut kehilangan. Bagaimana anak nanti tidak mempunyai keluarga yang utuh, orang tua yang lengkap, membuat dia panik, takut, cemas, marah, atau mungkin yang keempat, faktor curiga, cemburu, apakah nanti sang istri akan menikah lagi. Jadi faktor-faktor ini yang menjadi akumulasi, tumpukan-tumpukan dari faktor-faktor yang sudah terjadi, Mbak. Dan tidak punya apa yang disebut dengan coping test. Jadi coping mekanismenya nggak ada. Bagaimana menghadapi semua faktor yang datang secara beruntun. Artinya bukan hanya karena sebuah perceraian saja, tapi mirisnya Mbak Novita bahwa pelaku ini membawa bagian tubuh istrinya ataupun kita sebut memamerkan begitu ya, potongan tubuh korban keluar rumah usai melakukan aksinya. Apakah ini juga ada indikasi gangguan mental tertentu begitu? Apa sebetulnya penyebab dari hal tersebut, Mbak Novita? Ya, halusinasi dan delusi, Mbak. Skizofrenia ini yang saya pikir mungkin salah satu bisa menjadi faktor penyebab daripada apa yang terjadi ini, yang perlu serangkaian pemeriksaan, assessment, screening untuk bisa mengetahui nanti konklusinya dari prognosis yang ada menjadi satu diagnosa, Mbak. Saya nggak bisa mengambil kesimpulan, tetapi kalau sampai membawa bagian dari tubuhnya dan memamerkan keluar, bahkan menggendong anak yang ada di situ, buat saya ini sangat kemungkinan besarnya terjadi gangguan jiwa, Mbak Nisa. Terjadi gangguan jiwa artinya benar bahwa pihak kepolisian sampai dengan saat ini kan ini mengatakan bahwa belum bisa mempercayai keterangan dari tersangka karena memang masih harus melibatkan dari tim-tim ahli begitu ya. Artinya apa sebetulnya tanda-tanda yang bisa kita lihat begitu dari tersangka apabila benar keterangan itu sesuai begitu, Mbak Novita? Sebenarnya bisa dilakukan semacam wawancara sih dengan orang-orang yang dekat dengan pelaku, dalam hal ini adalah suaminya. Dari orang tuanya, dari mertuanya, dari saudaranya, dari tantenya, dari omnya, dari sepupunya. Bagaimana selama ini melihat si pelaku ini bersikap dan bagaimana cara dia berkomunikasi. Apakah di sana memang sudah terjadi delusi dan halusinasi? Bagaimana waktu dia bercakap-cakap dengan mereka, berinteraksinya itu seperti apa? Karena buat saya itu pasti terlihat, Mbak. Kalau kita sensitif sebenarnya tahu, kita bisa melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, akumulasi ini yang terkadang sampai satu titik akhirnya membludak, explode sampai di titik ini. Tapi kita perlu sekali untuk melakukan serangkaian pemeriksaan sih, Mbak, untuk bisa sampai kepada satu kesimpulan atau diagnosa. Ya, sepertinya sangat kompleks sekali. Lantas Mbak Novita, terakhir ini apa seharusnya yang harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan dari rumah tangga agar kasus serupa ini tidak terjadi kembali, Mbak Novita? Benar-benar harus tahu bahwa hubungan suami istri ini adalah hubungan yang mestinya seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan gitu. Jadi
bagaimana supaya relasi ini terus kedua belah pihak suami istri mau memperjuangkannya setiap hari. Karena setiap hari bukan suami istri dinamikanya luar biasa. Banyak hal-hal yang kita hadapi setiap hari yang harusnya menjadi kompak dan bersama-sama saling menerima, saling mendukung, saling memotivasi, bukan saling menekan satu sama lain. Kalau tidak ada perjuangan setiap hari dalam pernikahan kita akan mudah sekali jatuh, kita akan mudah sekali gagal, dan kita mudah sekali untuk menyerah. Bahkan menganggap bahwa salah satu dapat dengan mudahnya melakukan kekerasan sambil mengambil nyawa yang harusnya menjadi orang yang paling